Halo semuanya, perkenalkan saya Damis Tuzebua, saya mahasiswa Universitas Cutnyadin. Saya pro dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, semester 4. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran di mata kuliah ITS Manajemen. Dosen pengampu Ibu Yola Permata Bunda. Di sini topik pembahasan saya ada dua, yaitu antara lain satu, manajemen risiko pihak ketiga dan perjanjian tingkat pelayanan atau SLA. Dua, standar keamanan informasi seperti ISO, IEC 27001 dan kerangka kerja keamanan informasi. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pengertian manajemen risiko pihak ketiga. Manajemen risiko pihak ketiga adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang timbul dari hubungan dengan pihak ketiga, seperti vendor, pemasok, atau mitra bisnis. Adapun tujuan manajemen risiko pihak ketiga antara lain, yaitu tujuan utama manajemen risiko pihak ketiga adalah untuk memastikan bahwa organisasi tidak terpapar pada risiko yang tidak perlu akibat interaksi dengan pihak ketiga, terutama keamanan siber, kepatuhan, dan operasional bisnis. Adapun manfaat risiko pihak ketiga antara lain, yaitu satu, mengurangi risiko. Mengurangi risiko keamanan cyber, kepatuhan, dan operasional yang terkait dengan pihak ketiga. Dua, meningkatkan kepercayaan, yang artinya membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan, dan menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kepatuhan. Tiga, efisiensi operasional, yang artinya meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menangani masalah yang disebabkan oleh pihak ketiga. Empat, penghematan biaya, yang artinya mengurangi biaya yang terkait dengan insiden keamanan, pelanggaran data, dan gangguan operasional. 5. Pertumbuhan bisnis, yang artinya memungkinkan pertumbuhan bisnis yang lebih berkembang dengan memastikan bahwa hubungan dengan pihak ketiga dikelola secara efektif. Adapun contoh penerapan manajemen risiko pihak ketiga, yaitu antara lain penyediaan layanan cloud, yang artinya memastikan bahwa penyedia cloud memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data organisasi. 2. Rantai pasokan, yang artinya memverifikasi bahwa pemasok mematuhi standar keamanan dan kualitas yang baik ditetapkan. 3. Mitra bisnis, yang artinya memastikan bahwa mitra bisnis memiliki langkah-langkah keamanan dan keputusan yang sesuai sebelum berbagai informasi sensitif. Beberapa poin penting terkait manajemen risiko pihak ketiga antara lain: A. Mengidentifikasi risiko, yang artinya mencari dan mengenali potensi risiko yang terkait dengan pihak ketiga, seperti risiko keamanan data, risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko kepatuhan. B. Menilai risiko, yang artinya mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan setiap pihak ketiga berdasarkan probabilitas dan dampak. 3. Mitigasi risiko, yang artinya menggabungkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi, seperti melalui negosiasi, kontrak, audit, atau implementasi kontrol keamanan. D. Pemantauan berkelanjutan, yang artinya memantau kinerja pihak ketiga secara berkala untuk memastikan mereka terus mematuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Apa itu perjanjian tingkat layanan atau SLA? Perjanjian tingkat layanan SLA adalah kontrak mengalihdayakan atau vektor teknologi yang mengurangi tingkat layanan yang dijanjikan pemasok untuk diberikan kepada pelanggan. Jenis perjanjian tingkat layanan antara lain: 1. SLA tingkat layanan adalah perjanjian yang mencakup semua layanan yang digunakan oleh pelanggan. 2. SLA tingkat layanan adalah
kontrak yang merinci layanan serupa yang ditawarkan kepada banyak pelanggan. 3. SLA multi-tingkat adalah perjanjian tingkat layanan yang membagi atau mengelompokkan berbagai tingkat layanan yang berbeda dalam satu organisasi atau untuk berbagai kelompok pelanggan. Masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Adapun tujuan utama dari ISO 27001 adalah melindungi informasi sensitif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait keamanan informasi, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Adapun keuntungan dari ISO IEC 27001 meliputi peningkatan pengolahan risiko, meningkatkan kepercayaan pelanggan, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatkan kontinuitas bisnis, dan keunggulan kompetitif. Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah manajemen risiko pihak ketiga penting untuk mengontrol potensi ancaman dari luar organisasi. SLA memastikan layanan yang handal dan transparan. Standar dan kerangka kerja seperti ISO IEC 27001 sangat krusial dan membangun sistem keamanan informasi yang kuat dan terpercaya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya kurang jelas. Mohon dimaklumi. Terima kasih.